Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat iman dan takwa. Dan utama Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan. Kita tidak dilarang oleh Rasulullah. Dalam syariat ini Allah tidak melarang kita untuk berdoa meminta dipanjangkan umur. Silahkan. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan amalan-amalan yang memanjangkan umur, termasuk silaturahim, itu memanjangkan umur. Ya, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, ya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Allah akan memanjangkan umurnya dan melapangkan rezeki. Entahkah memanjangkan umurnya dalam bentuk bahasanya Allah panjangkan secara mutlak, ataukah Allah panjangkan umurnya dalam segi keberkahan. Dia bisa beramal saleh, karena sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan disertai dengan amal saleh. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah meminta dipanjangkan umur ditambah dengan amal saleh. Karena seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka juga panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Kalau kita pikir-pikir, untuk apa kita panjang umur kalau hanya menambah beban siksa nanti di hari kiamat? Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari umur yang tidak diberkahi. Kita berselawat dan mengirimkan salam kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi sosok yang kita sangat cintai, sosok yang kita cintai, yang dengan harapannya kita bisa dibangkitkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pekan lalu, beberapa pekan yang lalu, kita sudah membahas tugas-tugas seorang murid kepada gurunya. Iya. Karena waktu yang membatasi kita di pekan yang lalu, sehingga kita tidak sempat untuk menyelesaikan pasal ini. Maka kita lanjutkan di malam hari ini. Ya, sedikit lagi kemudian kita akan masuk pada pasal yang baru.
penulis menyebutkan di awal waktu belajar seorang murid seorang murid di awal waktu belajar orang yang hendak mendalami ilmu hendaknya tidak mendengarkan perselisihan manusia. Mendengarkannya justru akan membingungkan akalnya dan melemahkan kemampuan berpikir. Jadi seorang yang baru mau belajar ilmu itu meninggalkan ikhtilaf, perbedaan. Kemudian dia datang untuk belajar kepada gurunya, supaya bisa lebih fokus. Karena ada di antara manusia yang memang datang mau belajar, tetapi ingin juga memuji gurunya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak berkah ilmunya. Karena dia ingin tampil di depan umum, terlihat kalau dia bertanya. Karena dia sudah mendengar pembahasan yang sifatnya ikhtilaf. Para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Sehingga itulah yang menjadi penghalang baginya mendapatkan ilmu dari gurunya. Dan ini yang kemudian menjadikan akalnya melemah. Kemudian sepantasnya dia mengambil yang terbaik dari setiap ilmu. Sebab umur ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan semua ilmu. Jadi umur kita ini sangat pendek. Sehingga ketika kita mau menghabiskan umur kita di dalam menuntut ilmu, kita keluarkan seluruh kemampuan kita di dalam menuntut ilmu, atau kan ilmu itu hanya memberikan kepada kita setengah ilmu saja. Ini kita sudah meluangkan waktu untuk ilmu, baru setelah kita dikasih. Apalagi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, hanya banyak lalainya. Ilmu ini sangat tidak bisa kita ambil semuanya. Maka jangan menyibukkan ilmu-ilmu yang kemudian kita lalai terhadap kemanfaatan ilmu tersebut. Karena ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat. Al-ilmu lil mar'i laysa bi kasratir riwayat. Al-ilmu al-khasyah. Ini perkataan Abdullah bin Abbas, bahwa ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat yang kita hafalkan, sehingga kita berbangga dan seterusnya. Itu bukan ilmu. Yang tidak mendekatkan kita kepada Allah bukan ilmu itu. Bahkan kita ingin mendebat semua orang. Kita ingin tampil menjadi orang yang kelihatan sangat berilmu. Sebenarnya itu bukan orang yang berilmu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ilmu menurut beliau adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia akan berbangga, ujub, riya, sum'ah? Mana mungkin? Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebenarnya ilmu. Apa yang kita ketahui dari ilmu, yang kita dapatkan, itu yang kita amalkan. Itulah sebenarnya. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan terlalu menghabiskan waktu pada perkara-perkara ilmu yang tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat untuk diri kita. Kemudian sepantasnya dia mengisi waktu-waktunya dengan ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang terkait dengan akhirat, tentang akhirat. Karena ada juga orang yang menyebutkan dirinya pada perkara-perkara ilmu dunia, sehingga melupakan ilmu yang sifatnya akhirat, yang mengekalkan dia nanti di hari kemudian, yang dengannya akan diraih keyakinan sebagaimana yang telah diraih oleh Abu Bakar. Ilmu akhirat yang kemudian dengan ilmu akhirat itu diraih keyakinan seperti ilmu yang diraih oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu.
sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mempersaksikan hal tersebut dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati shaumin wala salatin." Abu Bakar itu mengungguli kalian, ya kalian semua itu bukan karena banyaknya solatnya dan puasanya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Walakin bi syai'in waqara fi sadri." Waqara fi sadri, tetapi yang mengungguli kita oleh Abu Bakar karena keimanan di dalam hatinya. Ilmu yang melahirkan keyakinan, keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan penulis mengatakan itu adalah tugas-tugas muta'allim. Ya, tugas-tugasnya para penuntut ilmu, seorang murid. Ya, harus seperti itu semua cara dia berpikir. Kemudian tugas-tugas muallim. Kita lanjut pada lanjutan bab ini. Tugas-tugas muallim. Muallim itu seorang guru, orang yang mengajarkan ilmunya, disebut muallim. Di sisi lain, muallim juga mempunyai tugas-tugas, di antaranya sebagai berikut. Pertama, muallim itu mengisi atau mengasihi muta'allim dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Ini yang kita garis bawahi. Seorang guru itu, seorang muallim itu mengasihi muridnya, ya, dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Ya, bagaimana kalau seorang anak ini butuh ilmu muamalah. Anak di dalam rumah tangga yang punya anak itu selalu kadang mengalami banyak masalah dalam rumah. Kita tegur, ya, apakah kita tegur kemudian dia berhenti? Tidak, masih tetap dia lakukan. Ya, artinya mengasihi anak kita sendiri itu butuh kesabaran. Ya, mendidik mereka butuh kesabaran. Ini juga di dalam mendidik anak. Ya, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah sekali-kali memakai sifat membentak, ya, atau memukul. Ya, karena sifatnya anak-anak itu memang selalu jatuh pada kesalahan. Karena bentakan pertama dan pukulan pertama ini yang kita lontarkan ke anak kita, tidak langsung kemudian anak itu berubah. Pasti dia akan jatuh pada kesalahan yang sama. Itulah kesalahan yang dia lakukan. Dan bentakan yang kedua dan pukulan yang kedua harus lebih besar daripada bentakan yang pertama dan pukulan yang pertama tadi. Dan berlangsung seterusnya. Bentakan ketiga, pukulan ketiga itu harus lebih besar, lebih keras daripada pukulan dan bentakan yang kedua. Butuh kesabaran. Begitulah kita mendidik murid-murid kita seakan-akan mereka adalah anak kita sendiri. Ya, lihatlah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau begitu menyayangi murid-muridnya. Ketika suatu saat, ya, karena Imam Syafi'i ini memiliki satu murid-muridnya dalam kisah ini. Ada muridnya otaknya lambat dalam menerima pelajaran Imam Syafi'i. Murid-murid yang lainnya itu sudah berprestasi, tetapi satu murid ini lambat otaknya. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah Imam Syafi'i yang memberikan ta'lim semacam ini, beliau kemudian berdiri dari tempat duduknya, mendatangi muridnya dan mengajarkan ilmunya secara langsung. Ya, sehingga muridnya ini, ikhwas sekalian, itu merasa tidak enak juga sama gurunya Imam Syafi'i.
sehingga dia mengatakan, wahai imam, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengajari saya, karena memang sebatas inilah kemampuan otak saya. Jangan terlalu memaksakan diri. Kata Imam Syafi'i, tidak. Ya, saya akan tetap mengajarkan sampai engkau memahami pelajaran. Itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya ikhwah sekalian, ya yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian seorang guru muallim, dia tidak mengharapkan upah atas ilmu yang telah dia ajarkan. Ya, dia tidak mengharapkan upah atas ilmu yang dia ajarkan. Ya, karena ada juga orang yang mengatakan, saya tidak mau datang kalau tidak dikasih upah segini. Dia tetapkan upah. Harus segini. Kalau kamu mau belajar sama saya 50.000 per bulan. Ya, ilmu kasih atau 100.000-200.000. Itu tidak boleh sebenarnya menetapkan budget seperti itu. Apalagi dalam masalah mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya dikasih, diberi, itu tidak mengapa. Tidak mengapa kalau dikasih. Ya, karena boleh kita mengambil upah dari apa yang kita lakukan dari pelajaran, apalagi pelajaran Al-Qur'an. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Ya, sesungguhnya yang paling pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Ya khos sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi catatannya tadi, bukan yang bersangkutan yang menetapkan budgetnya. Ya, tetapi ada yang pihak kedua seperti pimpinan yang mungkin yang memberikan upah dari hasil pekerjaannya. Ini sifatnya ta'awun, saling membantu sama lain, satu sama lain. Tidak mungkin ustaz datang kalau tidak pakai motor, butuh bensin dan seterusnya. Ya, butuh ini dan itu untuk keluarganya, keperluannya, dia harus meninggalkan keluarganya karena mengajarkan ilmu kepada kita. Itu tidak mengapa kemudian seorang muallim mengambil upah dari itu. Tetapi itu jangan diberikan standarisasi budget. Beberapa ustadz yang telah diketahui, ya ada ya, semoga Allah merahmati mereka. Ya, dia mengatakan, oke, saya akan hadir di pengajian itu, tapi hanya 2 jam saja. Budgetnya sekian. Kapan lebih daripada jamnya, 2 jam lewat 15 menit, itu pihak panitia harus menambahkan upah. Ya Allah. Ini bukan kantor, bukan pencarian. Ini mengajarkan agama Allah Jalla wa Ala. Maka tidak sepantasnya seorang alim seperti itu. Kemudian, dan tidak mendambakan balasan ataupun ucapan terima kasih. Dia mau dipuji-puji, saya mengajar nanti dikatakan ustaz baru berikanya. Itu niatnya supaya kena baru berikanya. Dia mengharapkan pujian seperti itu. Ya seharusnya tidak demikian. Dan jangan mengharap terima kasih. Makanya itu guru-guru adalah pahlawan tanda jasa. Tidak mengharapkan ya ucapan terima kasih. La nuridu jazaa'a wa la syukura. Ya sebaliknya dia mengajar dengan mengharapkan wajah Allah semata. Jadi kita ini para santri, kelak kalian akan menjadi seorang guru. Entah guru kepada anak-anak kalian, kepada tetangga-tetangga kalian, kepada murid-murid kalian, siapa yang juga suatu saat kalian menjadi ulama, ya, akan menjadi seorang alim juga. Ya.
terapkan keikhlasan di dalam diri kita. Ya. Lihatlah pendidikan yang terjadi di Indonesia, betapa banyak guru di Indonesia, luar biasa. Ya. Tetapi manfaat dari ilmu itu tidak terasa. Banyak yang korupsi, banyak yang ini dan ini. Ya. Yang tersisa dari guru-guru Indonesia ini adalah orang-orang yang atau guru-guru yang menempatkan di dalam diri keikhlasan. Itu yang tersisa yang kemudian tumbuh menjadi pembaharu Indonesia, menjadi lebih baik lagi. Karena ada benih-benih keikhlasan itu. Kalau tidak ada keikhlasan di dalam mengajar, jangan pernah mengharap kebaikan dari orang yang kita ajar. Karena apa yang disampaikan dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Dia telah para ulama-ulama terdahulu. Rasulullah saja secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu ucapan, tetapi sangat bermakna bagi sahabat-sahabat yang lain. Ya, dikenal dengan Jawami'ul Kalim. Sedikit saja tetapi memiliki makna yang syarat. Ya, syarat dengan makna. Ya, orang sekarang banyak retorikanya, banyak argumentasinya, kemudian tidak ada yang mendengar, semua ngantuk, semua tertidur. Ya. Karena bukan dari hati, ya, tidak kena sampai ke hati. Jadi terapkan keikhlasan, ya. Allah yang kita harapkan memberikan balasannya. Kemudian muallim tidak menganggap bahwa dirinya telah berjasa kepada orang-orang yang belajar darinya. Ini harus diingat bahwa seorang guru itu tidak menganggap bahwa dirinya telah berjasa kepada orang yang belajar darinya. Ya, lihatlah perkataan Imam Ibnu Qudamah. Ya, sebaliknya dia melihat bahwa keutamaan ada pada mereka. Ya, karena mereka telah mempersiapkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ditanamkannya ilmu di hati mereka. Lanjutannya, mereka ibarat orang yang meminjamkan sebidang tanah untuk ditanam. Oleh karena itu, tidak pantas seorang muallim mengharapkan balasan dari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang datang belajar itu yang seharusnya kita bersyukur, karena dia bagaikan seseorang yang meminjamkan sebidang tanah untuk kita menanam di situ. Dia datang dengan hatinya untuk menanamkan keimanan, ilmu di dalam hatinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang guru tidak boleh mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang berjasa kepada orang tersebut, malah sebaliknya. Kita bersyukur kepada mereka. Dia datang membuka hati, menanamkan keimanan dalam hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Dahulu para salaf tidak mau menerima hadiah dari muta'allim. Ulama-ulama terdahulu dia tidak mau menerima hadiah dari murid-murid. Ya, meskipun ini khilaf di antara para ulama. Ya, boleh kemudian memberikan hadiah kepada guru. Boleh. Karena ilmu yang dia berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Seorang alim ulama, bos kalian, para santri yang dirahmati oleh Allah, seorang alim ulama, satu orang ya, alim ulama itu bisa menyabarkan 1000 orang miskin dan bisa menyemangati, memotivasi 1000 mujahid. Ya, padahal dirinya sendiri saja. Ya, ini keutamaan yang khusus bagi seorang alim ulama. Maka memberikan hadiah kepada seorang ulama itu memiliki pahala yang besar. Ya.
Luar biasa. Karena seorang guru atau muallim, dia ibaratnya sebagai seorang hakim. Dia mirip-mirip seorang hakim. Kenapa dilatih? Untuk diberikan hadiah. Karena ada nanti yang akan menjerumuskan dia ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Selama tidak terjerumus maka boleh. Ya, seorang hakim diberikan hadiah kepada orang itu dikhawatirkan hakim itu akan memutuskan sebuah perkara yang cenderung kepada orang yang memberikan hadiah kepada itu. Sama dengan guru, seseorang yang ingin meminta fatwa kepada guru, ya, seorang muallim membawakan hadiah kepada muallim, itu dikhawatirkan nanti guru ini akan mengeluarkan fatwa dalam syariat ini yang kemudian condong kepada orang yang memberikan hadiah kepada tidak boleh, haram. Jangan sampai kita ini seperti dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, di dalam kitab-kitab mereka itu ada sifat-sifat hawa nafsu mereka. Ya. Yashtaguna bi ayatillahi thamanan qalilan, disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka itu membeli agama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Iya. Bahkan di dalam kitab-kitab mereka hasil daripada hal-hal seperti ini. Ya, billah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, muallim tidak menyembunyikan nasihat sekecil apapun dari muta'allim. Tidak kikir memberikan nasihat kepada muridnya. Sekecil apapun dia harus memberikan selalu nasihatnya kepada muridnya. Dia peringatkan si muta'allim dari akhlak yang jelek. Ya, kalau ada akhlak yang jelek ditegur, santri jangan merasa tidak disuka atau disayang, tidak merasa disayang oleh gurunya. Tidak. Ini adalah bentuk perhatian, karena Anda jatuh pada perkara yang jelek, jatuh dalam perkara dosa, maka ditegur sama Ustaz. Ini adalah bentuk cara Ustaz menyayangi santri muridnya. Ya. Peringatan tersebut sebisa mungkin dia sampaikan dengan sindiran, bukan dengan celaan. Ya. Celaan justru akan merobek tabir kewibawaan. Jadi seorang guru juga harus menasihati dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Jangan kalimat yang kasar. Kalau mau menasihati dan mengharapkan perubahan, itu seharusnya datang sendiri, datang ke rumahnya atau sendiri. Karena ketika kita menginginkan perubahannya, datangnya sendiri. Kalau kita menasihatinya di keramaian, itu bukan menasihati, tetapi melecehkan dia. Seperti itu. Jadi harus dengan kewibawaan, harus dengan lemah lembut. Ya. Mungkin pernah kita mendengar kisah Rasulullah SAW, seorang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di dalam masjid. Ya, pernah ya dengan kisahnya. Para sahabat sangat marah, ingin memukulnya. Umar bin Khattab demikian keras dalam masalah ini. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia menghabiskan hajat. Setelah dia menyelesaikan buang air kecil, kencing di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah SAW menghampirinya mengatakan bahwa ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya kamu berbuat sedemikian seperti ini. Tidak boleh. Apa kata orang ini? Arab Badui
Dia kemudian mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati saya, rahmati juga Muhammad, dan jangan rahmati yang lain. Bayangkan, karena yang lain siap-siap menonjol, siap-siap lo ngelapat hajat, marah sama. Tapi Rasulullah tidak, dengan hikmah Rasulullah, sehingga doanya seperti ini, ya Allah rahmati aku dan rahmati Muhammad, jangan yang lain. Ya, jadi berdakwah dengan hikmah, dengan santun, dengan wibawa, itu yang lebih enak sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, muallim hendaknya memerhatikan kadar pemahaman dan kemampuan akal muta'allim. Jadi guru harus tahu kadar akalnya muridnya. Tidak sepantasnya dia mengajarkan sesuatu yang tidak terjangkau dan tidak dipahami oleh akal muridnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim." Aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal dan pemahaman mereka. Ya, kita tidak langsung membahas sesuatu yang tinggi dalam perkara agama ini, sedangkan dia masih baru belajar. Lihat dulu akal permasalahannya apa. Oh, ini tidak boleh langsung diberikan. Ya, pemahaman agama seperti ini akan stres, akan menjadi fitnah bagi dirinya. Bahkan dia akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidak sesuai, akan tidak bisa menjangkau itu. Maka diperintahkan oleh Nabi mendakwah manusia dengan akal. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, kau akan menghadapi di sana ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, pelan-pelan ajarkan dulu mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah terima, ajarkan lagi salat. Jangan lagi yang lain. Pokoknya sampai dia terima salat, baru ajarkan lagi zakat dan seterusnya. Jadi ada sifatnya tadarruj, ya, yang bertahap. Sama kalau sekolah SD kelas 1, kelas 2, ya, itu sifatnya bertahap. Jadi seorang guru juga harus mengetahui kadar otaknya teman-teman apa muridnya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya di sini ada ilmu, sambil memegang dadanya. Sesungguhnya di sini ada ilmu. Kalau kamu mengambilnya dengan tepat, kamu pasti bisa mengembannya. Kamu akan bahagia dia mengambil ilmu tersebut, ya, karena ilmu yang didapatkan oleh Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil ilmu dari para sahabat, ya, para tabi'in, ba'u tabi'in, salafus saleh, ya, maka dia telah mengambil bagian yang paling baik, paling besar. Akhadha bi hadhin wafir, bagian yang terbaik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, akankah kutaburkan mutiara di antara para pengembala ternak? Ini ungkapan puisinya Imam Syafi'i. Akankah kutaburkan mutiara di antara para pengembala ternak? Ya, kalau peternak unta, kalau ditaburkan situ mutiara, unta itu tidak tahu kalau itu mutiara, pasti dia tidak pecah-pecah mutiara. Tertanam begitu saja, ya baik. Ya, akankah kurangkai kata-kata, akankah kurangkai kata untuk para pengembala domba? Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang dungu, dia telah menyia-nyiakannya. Barang siapa yang menahannya dari orang yang menginginkannya, dia telah menzaliminya. Jadi seorang guru harus mengajarkan ilmunya, tetapi juga
guru itu harus pandai melihat bahwa siapa yang mau belajar dan siapa yang tidak mau belajar. Ya 5 orang di sini mau belajar, 20 orang di situ yang mengundangnya tetapi tidak mau belajar, tinggalkan, pergi ke sini yang mau belajar. Karena ilmu itu sangat penting. Waktunya para ulama, para penuntut ilmu, para alim itu sangat berharga, sehingga dia harus menyisihkan waktunya. Dia melihat keadaan ini kayak orang tidak serius belajar. Ya maka para ulama dulu kalau dia tidak melihat orang serius dalam belajar, dia tinggalkan, kemudian pergi ke tempat yang lain yang mau kemudian mengambil ilmu darinya. Terakhir jamaah sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu, muallim harus mengamalkan ilmunya. Ucapannya tidak menyelisih perbuatannya. Jangan sampai kita ini menyuruh orang tetapi kita yang tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintah manusia untuk berbuat kebaikan sementara kalian telah melupakan diri kalian sendiri, sedangkan kalian telah membaca kitab Allah Jalla wa Ala. Di sini penulis ingin mengabarkan kepada kita bahwa seorang muallim itu dia harus bersifat praktisi. Itu akan lebih ngena ketika kita berdakwah, ya, dan kita sudah mengamalkan ilmu terlebih dahulu. Akan beda terasa bagi seorang muallim yang belum pernah haji dan umroh menjelaskan tentang perkara haji dan umroh. Itu agak terasa tidak terlalu wah. Tetapi kalau praktisi yang pernah naik haji dan pernah menunaikan umroh kemudian menjelaskan tentang perkara itu, pasti sangat enak didengar. Dan kisah-kisahnya perjalanan nyaman. Iya. Praktisi dulu. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya oleh muridnya tentang masalah membebaskan budak. Apa keutamaan membebaskan budak wahai Imam? Imam Malik terdiam. Tidak ada suara. Sampai 2 bulan kemudian baru beliau menjawabnya. Ya, 2 bulan kemudian beliau mengatakan di majelis yang sama, mengatakan, siapa muridku yang pernah bertanya tentang keutamaan membebaskan budak? Muridnya mengangkat tangan, bahwa saya ya Imam. Kemudian beliau menjelaskan bahwa keutamaan membebaskan budak 1 ini, 2 ini, hadis ini dan riwayat jelas terang. Tidak ada lagi celah untuk bertanya. Heranlah muridnya, wahai Imam, ini pertanyaan 2 bulan yang lalu, kenapa baru bisa dijawab? Kata Imam Malik rahimahullah taala, ya, selama 2 bulan itu aku mengumpulkan uang, kemudian setelah terkumpul uang itu aku membebaskan budak. Barulah aku bisa kemudian menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak. Artinya dia praktisi dulu. Ya, seharusnya seperti itu sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Ali terakhir ya, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku tertimpa musibah karena 2 orang. Pertama, seorang alim tetapi perusak. Yang kedua, seorang yang bodoh tetapi banyak beribadah. Ini 2 yang menjadi musibah bagi Ali radhiyallahu anhu. Seseorang yang memiliki ilmu tetapi ilmu yang menjadi perusak baginya. Ilmunya tidak menjadikan dirinya tertahan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia tahu ilmunya tetapi dia melanggar batasan-batasan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Padahal dia tahu ilmunya. Ini adalah bencana besar. Seorang alim mengetahui ilmu dan dia jatuh pada yang diharapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang rajin beribadah tapi bodoh, tidak mengetahui agamanya. Ini juga perkara yang menjadi musibah bagi
Ali radhiyallahu anhu. Ya, boleh kita beribadah, memperbanyak ibadah kita di hadapan Allah, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan hanya memperbanyak ibadah. Misalnya seseorang yang mengatakan saya mau sholat asar 8 rakaat, semangat luar biasa. Dia sholat sunnah lagi setelah asar, semangat. Allah tidak mungkin mengazab saya dengan sholat. Ayu ajib Allah bis sholat. Apakah Allah akan mengazab saya dengan sholat? Tidak. Anda tidak diazab oleh Allah dengan sholat, tetapi Allah mengazab kamu karena melakukan perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kenapa kau melakukan? Rasulullah tidak contohkan demikian. Orang karena semangat saya mau haji 2 kali dalam setahun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bermalam di Musdalifah, tidak ada orang. Bukan musim haji. Kan tidak ada ilmu, tidak didasari dengan ilmu, maka ini tidak bicara. Maka kalau mau beribadah dengan semangat, dilandasi dengan ilmu. Kuas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sampai sini saja karena waktu yang membatasi kita. Di pekan depan kita masuk kepada pasal baru, bahaya ilmu, yang beserta penjelasan tentang ulama yang jelek dan ulama akhirat. Jadi ada 2 ulama, yang ulama su dan ulama akhirat. Ya, semoga apa yang kita bahas malam hari ini menjadi berkah untuk kita. Ya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan kita semua melunasi hutang kita yang terjadi hutang. Allah menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah di berbagai belahan dunia, yang menjadikan para penduduk Palestina orang yang diterima sebagai mujahid di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya dalam ketaatan kepadanya, ya, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, salah satu yang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan yang dalam waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.